Saya akan membuat tutorial tentang pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Powtoon. Nah, untuk mengakses Powtoon sendiri, karena itu adalah aplikasi berbasis online, jadi kita menggunakan browser. Browser yang dipakai itu bisa Google Chrome, bisa juga Firefox, tetapi jangan menggunakan Opera, karena kalau menggunakan Opera browser nanti dia tidak bisa merekam, fasilitas untuk merekam suara itu ketika kita mau add voice over itu tidak ada. Ya, baik kita langsung membuka Google Chrome ya, karena Google yang di sini adalah akun saya dan saya sudah sering menggunakan Powtoon, maka nanti ketika saya masuk ke Powtoon yang akun saya ini akan terbaca, jadi tidak akan bisa mulai dari awal kalau misalnya pengguna lain ya. Nah, kalau misalnya perangkat itu sudah dipakai login oleh orang lain, berarti kita harus log out dulu atau kita ganti akun yang akan kita pakai. Kita klik di sini, kemudian kita add another akun. Ya, saya mencoba menggunakan akun saya yang kedua. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Powtoon, berarti tidak perlu masuk ke sini lagi. Kita langsung mengerjakan. Oke, ini sudah bukan akun pertama, berarti sudah terganti. Kita akan masuk ke pencarian, ke Powtoon. Kita memilih yang video creation. Oke, bila sudah seperti ini, kita daftar. Kita tinggal daftar. Jadi kalau sudah punya akun berarti gabung, tapi kalau belum, kita baru memulai, berarti kita daftar. Oke, di sini sign up, daftar ke Powtoon atau sign up ke Powtoon, masuk di sini ya, daftar dengan Google. Karena saya belum pernah menggunakan Powtoon dengan akun yang baru, saya daftar dengan Google. Daftar dengan Facebook juga bisa. Saya pilih yang kedua. Nah, ini adalah tampilan awal. Jadi karena di sini ada guru atau teacher, kita pilih guru. Jadi kalau yang pakai bahasa Inggris berarti Bapak Ibu tampilan ke depannya, ke belakangnya juga nanti akan bahasa Inggris. Tapi kalau dari awal menggunakan bahasa Indonesia berarti tampilannya juga ke belakangnya akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini sebenarnya ada template yang sudah bisa kita gunakan. Jadi dia sudah jadi, tinggal kita edit kalau mau cepat. Tapi saya sarankan kita membuat dari awal, karena kalau kita buat dari awal itu lebih menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang kita buat, sesuai dengan mata pelajaran kita. Oke, tampilan seperti ini, kita pilih horizontal. Nah, nanti akan terbuka studio tempat kita bekerja, studio Powtoon. Oke, di sini ada tampilan awal, kita memilih yang mana yang kita bisa pilih, yang kita ingin pilih. Real, infographic, kartun, whiteboard, modern age. Kita coba dengan kartun. Nah, untuk layar depan ini adalah slide. Jadi slide pertama. Jadi ini tampilan pertama yang akan muncul ketika video kita diputar. Nah, kemudian untuk menambahkan slide tinggal klik yang ini, add slide. Oke, tinggal ditambah slide. Jadi yang kita klik itu adalah slide yang aktif di layar tengah. Nah, di sini tempat kita bekerja, layar ini. Oke, kita kembali ke satu. Kita klik ke layar satu dulu. Nah, layar pertama itu adalah salam ya. Jadi semacam perkenalan dari video kita. Nah, di sini kita menggunakan skin atau adegan. Di sini yang intro. Saya memilih intro dulu. Di sini kita klik yang panah kecil. Nah, akan tampil template yang bisa kita gunakan. Ini semuanya template. Jadi mereka dari Powtoon sudah membuatkan template yang sudah jadi, tinggal kita edit saja. Nah, karena kita menggunakan akun yang gratis, jangan memilih yang ada tulisan Pro, karena nanti ketika kita mengekspor, nanti dia tidak bisa ya,
bisa diekspor, tapi nanti dia minta dibayar, akan berbayar. Nah, untuk pelatihan kita menggunakan yang tidak ada tulisan pro-nya saja. Di sini ada banyak untuk intro. Saya memilih satu, saya pilih yang pertama saja. Klik yang kita pilih. Nah, ini sudah ada. Jadi dari Powtoon sendiri sebenarnya sudah membuatkan template-nya, tinggal kita ganti. Apakah mau dihilangkan? Misalnya ini ingin saya hilangkan, tinggal di klik delete saja di laptop. Atau yang ini mungkin saya mau pindah, bisa saya pindah-pindah. Oke, nah di sini awal pertama di sini ada add title. Kita memasukkan nama, boleh. Kita double klik, kemudian masukkan nama. Untuk nama sendiri bisa kita ganti hurufnya, fontnya, besar fontnya, atau warnanya. Coba kita klik di setting. Nah, di sini jenis fontnya di sini bisa kita ganti. Nah, di sini ada banyak. Nanti ketika dia sudah, ini ada banyak pilihan. Oke, sudah terganti. Kita coba pindahkan ke atas. Kita mau ganti warnanya, berarti di sini colornya. Saya coba pilih merah. Oke, sudah terganti. Kemudian besar fontnya saya tambah mungkin 43. Oke, kemudian efeknya saya memilih ini misalnya. Jadi ketika tampilan nama saya muncul, ini adalah efek yang akan terlihat. Jadi bagaimana nama saya muncul, efeknya ada seperti ini. Kemudian di bagian bawah saya mengganti dengan misalnya nama sekolah misalnya, atau mata pelajaran saya. Ini saya hapus dulu. Nah, kemudian karena ada kita menggunakan yang berbayar, di sini ada logo Powtoon. Ini tidak bisa hilang. Ya, jadi selama video kita berjalan, logo Powtoon ini tetap muncul di bagian kanan sudut bawah. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan logo atau gambar. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan foto Bapak Ibu, boleh. Nah, caranya dengan menginsert. Nah, di sini ada tampilan, ada menu, banyak menu di sini. Nah, kita pilih yang gambar atau image. Klik image atau gambar. Nah, kalau mau mengunggah gambar atau mengambil gambar dari luar, kita pilih yang ini, kemudian unggah. Kita ambil, ya, jadi di-upload dari komputer. Saya coba cari di picture. Oke, saya coba ini logo sekolah sampai loading selesai. Nah, ini adalah logo sekolah. Kita atur tampilan atau besarnya. Kita letakkan di tengah, boleh. Oke, saya coba taruh di tengah. Kemudian ini tulisan-tulisan yang ini kita bisa atur letaknya juga. Ini di tengah, center, seperti ini. Oke, saya coba memutar satu slide dulu. Iya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di bagian bawah, ini adalah timeline. Jadi ini adalah urut-urutan gambar apa atau tulisan apa nanti yang akan muncul terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini tadi kita lihat bahwa logo ini yang muncul terakhir. Tapi kalau kita mau meletakkan logo ini muncul di depan atau di awal, kita bisa klik logo di timelinenya, kemudian kita tarik ke depan. Mungkin dia ada di sini. Jadi di sini sudah bersusun gambar
dan logo kita. Kita lihat dia sudah berubah atau belum. Kita play untuk satu slide. Ya. Nah, ini juga bisa kita pindahkan sebenarnya. Kita mau hapus boleh. Jadi misalnya kalau yang ini mengganggu, terlihat mengganggu, bisa kita hapus. Bisa di delete di laptop, atau bisa klik kanan atau delete di sini. Oke, dia sudah hilang. Nah, kemudian kita tinggal mau menambahkan di sini boleh. Tapi kalau untuk layar perkenalan ini saya kira cukup menampilkan nama sekolah dan logo sekolah. Oke, tapi kalau misalnya mau menampilkan foto, coba kita buka, kita kembali klik gambar atau image, unggah gambar kembali, kemudian kita klik upload. Nah, ini akan muncul foto atau gambar saya. Ini bisa saya atur dia menghadap ke kiri atau ke kanan, tinggal flip atau balik ya. Oke, kita tinggal atur seperti begini misalnya, terus perkecil lagi boleh. Nah, setelah muncul timeline saya akan tarik fotonya supaya dia tampilnya agak ke depan. Oke. Nah, coba kita preview lagi. Iya. Ya, untuk slide 1 layar perkenalan saya kira cukup. Kita akan pindah ke slide 2. Tadi saya sudah membuat satu slide dengan mengklik slide kosong atau add slide. Nah, untuk pindah ke layar berikut kita tinggal mengklik slide yang kedua, klik di sini. Nah, ini akan tampil layar selanjutnya. Nah, untuk slide kedua kita bisa mencari background atau latar belakang yang ada di sini. Kita cari, kemudian pilihannya ada banyak yang disiapkan oleh Photon. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan untuk tidak menggunakan yang Pro. Saya coba cari yang ini, saya ambil contoh yang lokasi, bisa saya klik di sini. Ya, untuk lokasi di sini pilihannya ada banyak, ada di ruang tengah, ada di ruang tamu, ada di dalam kelas, di luar gedung, dalam taman, dan lain sebagainya. Oke, saya coba pilih yang tampilan di dalam kelas. Misalnya saya pilih yang ini, tinggal klik saja. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan karakter ya. Jadi karakter adalah tokoh atau avatar yang akan muncul dalam video pembelajaran kita yang mewakili diri kita. Jadi di sini kita pilih karakter, klik karakter. Nah, di sini sudah ada banyak. Kita cari yang bukan Pro. Oke, saya coba pilih yang ini. Klik di sini yang hitam, tanda panah ke bawah. Oke. Jadi di sini akan tampil karakter-karakter yang bisa kita pakai. Ini ada cukup banyak dengan gerakan-gerakannya masing-masing. Oke, saya akan mencoba memilih satu karakter. Nah, kalau kita memilih karakter, ya misalnya kita pilih yang ini. Ini jangan langsung diklik. Jadi kita sorot dulu. Karakternya, kemudian kita nanti akan muncul ini gerakan-gerakan mereka.
Jadi misalnya karena ini slide kedua yang masih merupakan awal, ya mungkin kita menggunakan gerakan yang melambaikan tangan seperti menyampaikan salam. Oke, kita tinggal klik. Nah, ini sudah muncul karakter yang kita pilih, tinggal diatur seperti ini, besar kecilnya tinggal ditarik ya, tinggal ditarik saja, atau kita mau geser lagi bisa. Bisa juga kita flip lagi, balik kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat kartun kita ini, karakter kita ini akan terus bergerak melambaikan tangan. Kita tinggal klik di sini, setting, kemudian animasi. Kita klik animasi. Nah, ini adalah berapa kali dia melambaikan tangan. Tapi kalau misalnya kita ingin dia terus melambaikan tangan sepanjang kita memutar slide kedua, berarti kita tinggal klik play in loop atau mainkan di loop. Jadi dia akan terus melambai. Oke. Sekarang kita mengatur cara masuknya. Ketika dia masuk, kita menggunakan efek. Apakah dia masuknya dari sini, dari kanan, kiri, atau naik, turun, bisa aja. Coba kita lihat saat dia masuk, kita play yang ini, play slide yang hitam. Satu slide saja. Ya, dia masuknya dari sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tulisan. Di sini ada gambar huruf T atau teks, simbol dari teks, kita klik. Kita masukkan judul kita atau add title. Kita tinggal menghapus yang sudah ada. Oke, untuk layar kedua saya menyarankan kita memasukkan materi kita. Jadi misalnya mata pelajaran ekonomi. Kemudian kita tambahkan materi kita. Jadi ini adalah mata pelajaran, tambahkan materinya. Saya menggunakan add subtitle. Misalnya saya mau masukkan materi tentang kegiatan ekonomi misalnya. Nah, 2 slide sudah jadi. Coba kita play. Untuk memainkan, kita perhatiin jauh di sini. Ya. Oke, seperti itu nanti tampilannya 2 slide. Selanjutnya kita akan memasukkan transisi. Jadi perpindahan nanti dari slide 1 ke slide 2 kita bisa masukkan transisi. Caranya dengan mengklik ada kotak 2 dengan panah di situ, add transition. Kita klik saja. Nah, nanti di sini akan muncul transisi modelnya seperti apa yang kita pilih. Jadi ada yang tidak pro, ada banyak di sini. Yang free. Oke. Saya coba yang puff yang ini. Di sini kita sorot, nanti dia ada previewnya. Ini. Oke. Ini bisa pilih yang ini saja. Di sini kita mau masukkan suara, tinggal diklik atau musik ya. Oke. Untuk memasukkan suara, kita akan memilih per slide. Jadi, ketika kita mau masukkan suara, add voice kita, suara kita, saat kita berbicara ke dalam slide 1, kita harus mengaktifkan dulu slide 1 dengan mengkliknya. Nah, kita di sini ada add music, ada add voice over. Nah, jadi untuk suara saya memilih yang ini. Jadi kita akan merekam suara di sini. Kita klik. Oke, untuk merekam kita tinggal klik yang ini. Nah, di sini akan ada tampilan pop-up pesan di sini. Kita ganti yang ini. Kita klik saja yang bulat ini supaya suara kita hanya untuk slide pertama. Jadi untuk slide 1 saja. Oke, kita akan mulai merekam. Jadi nanti perhatikan
ada tanda mulai di sini 3, 2, 1 kemudian go. Nah, kemudian perekaman slide ini dibatasi hanya 20 detik. Jadi satu slide di sini hanya 20 detik. Nah, kalau misalnya di sini hanya perkenalan, kita cukup 8 detik atau mungkin masih terlalu banyak, kita bisa kurangi dengan mengklik di sini. Jadi nanti timelinenya akan berkurang. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa slide yang kita pakai ini kurang, misalnya materinya banyak, berarti kita bisa tambah dengan mengklik tanda plus atau tambahkan detik di sini. Jadi maksimalnya hanya 20 detik satu slide. Itu untuk akun yang free. Oke, kita kembali tambahkan add voiceover, merekam. Saya akan mulai merekam. Nah, kalau misalnya kita saat merekam salah, misalnya bisa kita stop record. Nah, stop record, kalau kita mau dengarkan kembali bisa seperti ini, kita klik yang ini. Tapi kalau kita yakin bahwa salah dan harus diulang, berarti kita delete, menghapus, dan kita harus mengulang mulai rekaman lagi. Kita klik lagi. Hai, perkenalkan, saya Ibu Liliana Tangguh dari SMA IPK 1 Biak. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Nah, Bapak Ibu, ketika rekaman kita di sini terlihat ada 14 detik ketika kita memperkenalkan diri. Nah, sedangkan di timeline di sini hanya 9 detik. Berarti nanti kita harus menambah timelinenya. Oke, kita bisa mereplay, kita bisa mendengarkan suara yang sudah kita rekam dengan mengklik yang ini sebelum kita simpan. Kita klik save, menyimpan, kemudian kita tambahkan nama rekaman, misalnya slide 1, kita ketik 1 saja, kemudian save. Nah, ini suara kita akan terekam dan akan masuk di dalam sini. Nah, kemudian untuk tampilannya ini kita bisa memasukkan musik, tapi nanti kita selesaikan dulu rekaman suaranya, terakhir baru kita masukkan musiknya. Oke, jadi tadi ketika saya berbicara untuk voice over saya ada 14 detik, sedangkan ini hanya di timeline hanya 9 detik. Berarti saya harus tambahkan sampai lebih dari 14. Oke, saya ambil 15 detik. Untuk slide selanjutnya, kita untuk merekam suara slide selanjutnya, kita aktifkan dulu slide kedua yang ini. Iya, jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara dan tampilan tulisan ini, teks ini muncul, ada baiknya kita sesuaikan dengan tulisan yang muncul dengan kata-kata kita. Jadi misalnya ketika saya mengucapkan kata kegiatan ekonomi, maka diharapkan bahwa yang muncul tulisan kegiatan ekonomi supaya nyambung dan terlihat lebih enak. Tapi kalau misalnya tidak, kita bisa menggeser. Jadi yang diatur itu adalah tampilan di sini. Jadi tampilan dalam timeline ini yang menyesuaikan suara kita. Jadi bukan suara yang menyesuaikan tulisan, tapi tulisannya yang menyesuaikan. Jadi tadi ketika saya preview kegiatan ekonominya ini munculnya agak cepat. Berarti saya harus tarik dulu ke sana sedikit. Tarik barang 1 detik atau setengah detik supaya bisa nyambung atau sesuai dengan kata-kata yang saya ucapkan. Oke, untuk slide berikutnya bisa tinggal tambah slide kosong atau blank slide, add slide. Ini slide ketiga, silahkan dikerjakan. Dan untuk contoh mungkin saya cukup 2 slide dulu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan musik. Kita menambahkan musik. Nah, sudah ada di sini, kita tinggal tambah di musik di sini ya. Di bagian suara di sini. Kita tambahkan musik dan saya sarankan menggunakan musik yang instrumen. Musik yang instrumen dan tidak copyright. Oke, kita unggah.
Berarti kita harus menyiapkan instrumen musik di dalam laptop kita. Nah, kalau di sini saya sudah siap pada beberapa jenis musik yang biasa saya gunakan. Oke, di sini ada. Saya coba memilih Nocturne Open. Oke, di sini sudah muncul ya. Bisa kita buka di sini, dia sementara loading. Ya. Nah, di sini kita bisa mengatur volume dari musik, volume musik ada di atas dan volume suara yang ada di bawah. Dan saya sarankan volume musiknya jangan sampai terlalu keras sehingga menutupi suara kita. Jadi di sini bisa kita kecilkan volume musiknya. Nah, kalau misalnya kita yakin bahwa ini sudah cukup, coba kita play together supaya diputar bersamaan. Oke, selanjutnya kita mengganti title, judul dari materi kita ini. Jadi misalnya saya menggunakan nama materinya, edit judulnya, tes ya, atau tutorial. Misalnya tutorial. Oke. Oke, saya bikin di blank slide. Nah, ini slide 3 sudah muncul. Ya. Kemudian kita memasukkan karakter tadi. Kita tinggal cari ke bawah lagi. Tadi saya bilang akan memasukkan karakter yang berjalan. Kita cari di bagian bawah. Di karakter ya. Oke. Di bagian karakter kita cari yang mana ya? Ini. Pisan gratis. Nah, misalnya kita ingin mencari karakter siswa yang sedang berjalan misalnya. Saya pilih yang ini. Ingat jangan diklik langsung tapi disorot dulu, kemudian kita cari gerakan mereka yang bagaimana. Apakah berdiri, wave, menunjuk, sedang mengetik, atau sedang bahagia, senang, atau berjalan. Nah, di sini ada, atau yang lari. Kita pilih yang berjalan. Klik berjalan. Oke, ini sudah muncul di sini. Nah, selanjutnya kita menarik. Kita klik dulu, kemudian klik setting. Ini pengaturan. Nah, karena kita ingin dia berjalan, maka kita memilih A ke B. Tapi sebelumnya kita klik animasinya dulu, kemudian play in loop, supaya dia gerakannya adalah gerakan berjalan, terus berjalan, jadi tidak berhenti. Nah, selanjutnya kita masukkan dia di A ke B. A ke B di sini nanti akan muncul seperti ini arahnya. Nah, kita perhatikan arahnya ya. Jadi dia akan muncul dari sini, dari tempat yang kosong ini kita tarik ke depan. Kita tarik sampai keluar dari layar slide kita. Ini juga kita tarik seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pilih posisinya. Kita manage posisinya, dia harus ada di belakang dari karakter yang kita buat sebagai guru. Berarti kita klik ke belakang. Oke, sudah. Nanti kita coba play. Kita coba play untuk slide 1. Ya. Nah, di sini tadi terlihat gerakannya sangat cepat. Nah, supaya dia lambat dan full sampai di slide terakhir, bukan slide terakhir, tapi timeline detik terakhir, kita klik dulu karakternya. Nah, kemudian ada seperti titik 3 ini, kita tarik supaya dia penuh sampai di belakang. Jadi selama 10 detik dia akan berjalan dari kanan ke kiri. Oke, seperti itu. Coba kita klik kembali.
Nah, selanjutnya berikutnya adalah blank slide. Kita tambahkan slide. Nah, misalnya kita kita membuat slide tapi sebenarnya slide itu kosong, tidak diperlukan. Berarti kita aktifkan dulu slide-nya, klik slide-nya seperti ini, kemudian dihapus, klik yang tanda sampah di sini, tempat sampah, hapus. Nah, kemudian kadang kita membuat slide salah ya, salah letaknya. Jadi misalnya dia harusnya di tengah sini, berarti kita tinggal tarik, kita drag and drop saja. Kita klik, tahan, kemudian drop. Jadi misalnya di sini, dia harusnya di kedua, berarti tinggal tarik, tahan, nanti dia akan berpindah. Nah, ini dia sudah pindah ke slide kedua, gitu. Kemudian kita mau ke bawah lagi, pindah ke bawah sama seperti tadi, kita tinggal klik, tahan, kemudian tarik ke posisi mana yang dia seharusnya. Oke, seperti itu. Oke, dari ini slide 4, slide keempat ini kosong, saya hapus saja, remove slide. Oke, nah untuk selanjutnya kita tinggal menyelesaikan. Tapi sebelum kita ekspor, kita coba preview atau pratinjau. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa video kita sudah selesai, nah selanjutnya adalah kita mengekspor. Jadi di sini sebelum kita mengekspor, nanti harus ke YouTube. Jadi kalau misalnya kita ingin mengunduh itu tidak bisa. Nah, itu yang Pro. Ini ada lambang Pro di sini. Jadi memang kita diwajibkan untuk menguploadnya ke YouTube. Untuk proses ini memang agak lama. Nah, di sini kita add akun baru. Saya coba lihat apakah akun ini sudah ada YouTube-nya belum ya. Semoga belum, supaya kita belajar. Oh ya. Jadi di sini kalau yang ini, akun ini sudah ada YouTube-nya, tapi saya akan memilih yang ini, akun yang tadi yang saya pakai. Nah, di sini kita klik allow atau mengizinkan. Jadi nanti di dalam deskripsi video kita itu ada Powtoon sendiri yang akan menuliskan. Nah, di sini saya memilih, sudah ada. Ini public kita pilih, kemudian next. Kemudian select kategori, saya memilih education, public, kemudian next. Iya, di sini kita memilih yang high ya, yang kualitinya 720, watermark saja, tidak masalah. Oh iya, sepertinya di sini sudah ada akun YouTube-nya ya, tersambung ke akun YouTube saya. Di sini sudah ada pesan pop-up-nya. Nah, kalau misalnya kita belum memiliki akun YouTube, nanti sebelum muncul pesan ini, nanti akan diminta untuk membuat akun YouTube. Akunnya hanya sebentar saja. Nah, kita hanya menunggu beberapa menit, kemudian secara otomatis akun kita sudah memiliki YouTube sendiri, channel YouTube sendiri. Oke, nah di sini proses di sini membutuhkan waktu yang agak lama, tergantung dari banyaknya slide yang kita buat, kemudian tergantung juga dari jaringan kita, kemudian juga sangat tergantung dari materi atau aset yang kita masukkan ke dalam slide kita. Jadi misalnya kita menggunakan video, maka di situ kalau video proses ekspornya ini agak lama. Jadi di sini ada keterangannya di sini. Jadi sini bisa butuh sampai 5, 10, bahkan bisa 15 menit. Iya. Ketika muncul pesan seperti ini, berarti video kita ini sudah berhasil masuk di YouTube. Sudah berhasil masuk di YouTube kita. Atau ada di workspace juga bisa.
Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian di sini bisa langsung klik kanan, kita open in new tab. Kita langsung lihat di YouTube kita. Open link in new tab. Kita lihat di sini. Iya, ini sudah masuk. Ya, Bapak Ibu, untuk mengambil link dari video kita, ini ada salin URL video. Ini linknya. Bisa juga yang ini juga linknya sama. Nah, kalau kita misalnya mau mengambil linknya, tinggal ini salin URL-nya, klik, kemudian bisa kita paste atau paste di WA atau di Word misalnya. Contohnya gini. Nah, ini adalah link YouTube kita, video yang sudah kita buat. Oke. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya ingin mendownload video ini, berarti kita harus menggunakan aplikasi lain. Jadi di sini misalnya saya menggunakan video downloader, YouTube downloader. Ini. Nah, caranya kita mengklik linknya tadi, link yang ini, bisa yang ini, kita ambil yang ini saja, copy, kemudian kita tempel di sini, paste di sini. Nah, di sini kita bisa pilih. Kita ambil yang ini, kita pilih yang ini saja. High definition atau HD. Unduh. Kemudian unduh MP4 untuk MP4. Oke, proses unduhnya sudah selesai. Kita tinggal mencari di folder download. Nah, dia sudah ada di sini. Nah, video kita sudah tersimpan di dalam komputer kita. Ini sudah ada video tutorial. Oke, baik Bapak Ibu, untuk tutorial kali ini cukup sekian dan terima kasih.